Anambas. Alhamdulillah saya dikaruniai 6 orang anak. Anak saya yang pertama sedang melanjutkan S2 di Melbourne. Anak yang kedua perempuan di Melbourne juga. Untuk akhir tahun ini insya Allah S1. Terus yang ketiga SMA, keempat SMP, kelima SD, keenam TK. Saya memang dari awal bertemu dengan Pak Nyanyang juga orangnya memang gigi ya Bu? Iya gitu. Apapun yang dilakukan seorang suami, kalau menurut seorang istri itu baik, tetap istri itu terutama mensupport ya. Karena dukungan atau support dari seorang istri itu sangat mempengaruhi semangatnya suami. Dan perempuan yang hebat itu bukan perempuan yang sempurna, tetapi perempuan yang terus belajar, tumbuh, dan berani melangkah seperti Kartini. Teruslah menjadi cahaya dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Batam dan juga di Kepri tentunya, yang bisa memberikan kita inspirasi dan juga motivasi. Dan sahabat kita, 21 April 2025 diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, pada momen peringatan Hari Kartini 2025, tamu kita kami menghadirkan wanita spesial tentunya di Provinsi Kepri untuk kami ajak berbincang di podcastnya Tamu Kita di edisi siang hari ini. Sudah bersama saya narasumber Ibu Neni Duyana, Ibu selaku istri Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Assalamualaikum Ibu Neni, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, kami sudah diundang ini di kediaman Ibu untuk podcast kita di siang hari ini ya Bu. Ya, sama-sama Mas. Baik. Bu Neni, seperti biasa Bu, di podcastnya Tamu Kita, sahabat kita ingin kenal lebih jauh, kenal lebih dekat sama Ibu Neni, istri dari Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Bu, aslinya orang mana Bu? Nah, kebetulan saya lahir di Anambas. Dulu saat itu kan orang tua saya becukai ya. Jadi kebetulan dinas di Anambas. Saya dilahirkan di kota Anambas. Tapi setelah itu karena becukai berpindah-pindah ya. Jadi mutasi lagi ke Tanjung Pinang, ke Batam. Jadi saya di Anambas itu masih terlalu kecil sih, terus pindah lagi ke Tanjung Pinang, pindah lagi ke Batam, sempat juga di Pulau Moro. Iya. Karena mengikuti orang tua tadi kerja di Bea Cukai. Iya, karena kan Bea Cukai memang berpindah-pindah sih ya, tugas dipindahkan ke Tanjung Pinang, dipindahkan ke ya masih seputar Kepulauan Riau yang pastinya. Tapi lahirnya di Anambas ya? Anambas, di Tarempa ya. Di Tarempa. Berarti asli orang Kepri ya Bu ya? Kepri, benar. Bu boleh tahu nih lahirnya tahun berapa nih? Lahir. Saya lahir di perlu ya? Iya. Nanti untuk ulang tahunnya. Oh gitu. Saya lahir di tahun 1980. 80. Iya. Baik. Luar biasa ya Bu Iya. ya ini. Bu, ini artinya sejak kapan menetap di Batam Bu, merantau di Batam? Menetap di Batam dari tahun 1987. 87? Iya. Setelah orang tua memang benar-benar di sini di tempat ini. Iya. Tidak pindah-pindah lagi ya Bu? Tidak, sampai pensiun di Batam. Jadi udah cukup lama ya. Udah boleh dibilang masuk anak Batam ya. Bu, ini anak ke berapa dari berapa bersaudara? Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Anak keempat? Dari 4 bersaudara. Anak Bungsu. berarti. Iya. Ya. Bungsu. Ya. Izin berarti kakak atau abang? Abang, 1, 2, 3. kakak, abang, saya. Oke. Iya. Di mana? Rata-rata saudara ada di Batam atau di Anambas? Ada di Batam semua. Sempat mereka di Jogja, ada yang di Jakarta, tapi sekarang sudah di Batam semua sih. Sudah di Batam. Iya. Orang tua Bu?
Orang tua sudah nggak ada. Almarhum Bu ya. Iya, Dua-duanya ini ya. dua-duanya. Bapak setelah pensiun mungkin nggak berkegiatan, jadi saat tugas dulu waktu masih becukai itu ketemu orang ya makan, minum, jadi nggak ada olahraga, sempat kena diabetes. Terus pensiun, nggak ada kegiatan, nggak ada olahraga, akhirnya ya itu nggak menjaga kesehatan, lama-lama ngedrop juga. Ya akhirnya tutup usia di tahun 2010. Oke. Iya. Artinya Ibu udah dewasa ya Bu ya. Iya, sudah memiliki 4 orang anak saat Orang itu. anak saat itu ya. Iya. Bu Neni ini riwayat pendidikannya SD, SMP, sekolahnya berarti di Anambas atau di mana? Nah, sebenarnya ini panjang nih Panjang. kalau mau Nggak apa-apa. diceritakan. Nggak apa-apa, kita siap. Iya, Dengarkan. jadi atau mungkin nanti ada pertanyaan setelahnya atau saya mau jelaskan dulu. Jadi awal saya bertemu dengan Bapak. Oh boleh, boleh. Iya, Ya. sebenarnya saya tidak kepikiran untuk menikah di usia muda. Barangkali hampir-hampir sama dengan Arumi. Umur berapa Ibu menikah? Saya tamat SMA menikah. Umur 17-an kali. Iya, langsung dilamar Pak Nyanyang. Nah, jadi hampir-hampir sama sih. Tahu ini ya, Arumi tahu ya. Tahu, Nah, Arumi. itu juga beliau menikah muda itu. Suaminya juga wakil gubernur ya, Iya. Jawa Timur ya. Hampir-hampir sama. Jadi Kenapa saat itu pilihan Ibu mau menikah muda? saya sebenarnya nggak kepikiran saat itu untuk menikah muda. Tapi ada teman-teman yang mungkin boleh dibilang itu teman dekat saya yang orang tua saya tidak apa namanya tidak setuju lah begitu ya. Terus saat itu karena Bapak masih tugas ada apa ya koneksi ya misalnya seperti lagi dinas di kantor pos ya. Nah, Becukai ada kan di kantor pos untuk pemeriksaan barang. Nah, terus Bapak berarti kan ada ini juga gitu, ada kenal gitu. Nah, ada satu pemuda, seorang pemuda tuh kan. Maaf, seorang pemuda itu aslinya dari Garut, juga mau dengan saya saat itu. Jadi orang tua saya bilang, anak saya masih SMA. Nggak apa-apa katanya, saya mau terima kok, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah kebetulan orang tua saya juga setuju gitu, suka, tapi saya nggak mau gitu saat itu. Tapi nggak tahu ya kenapa setelah kenal dengan Bapak dengan Pak Nyanyang, kebetulan juga melalui Bapak saya juga. Bapak saya saat itu dinas di Marina, Pak Nyanyang masih bekerja dengan orang, dengan bosnya itu kebetulan orang Singapura, dan itu tempat kerjanya itu di Marina. Ketemu Pak Nyanyang. Iya, kita bertiga. Bertiga. Bapak, Ibu sama Ibu ya. Iya. Yang selalu ikut cuma saya aja sih. Kebetulan kakak juga sama abang nggak pernah ikut karena kemana-mana kan saya bungsu tuh, jadi kemana-mana ikut gitu. Ini ketemu sama Pak Nyanyang. Ketemu sama Pak Nyanyang. Ya di situ. Kali pertamanya ketemu sama Bapak. Iya. Gimana langsung? Belum sih, belum. Tapi kan saat itu kan tidak ada menggunakan handphone ya. Iya, Jadi iya. nomor telepon rumah. Pak Nyanyang minta. Pas kita pulang minta nomor telepon, Pak maaf ada nomor telepon gitu rumah. Dikasih sama bapak saya, dan telepon lah. Ya udah kebetulan setiap telepon yang berdering gitu pasti saya ngangkat gitu kan. Nah itu terus ya udah akhirnya dari situ teleponan, boleh main ke rumah nggak? Pak Nyanyang bilang. Nah main ke rumah karena yang saya suka saat itu orang tua nggak setuju gitu ya. Yang orang tua suka saya nggak mau, tapi nggak tahu Pak Nyanyang saya kok bisa suka. Dan Pak Nyanyang suka, orang tua juga suka. Tapi sempat orang tua saya bilang, anak saya ini karena anak bungsu, jadi belum tahu apa-apa katanya, karena masih sekolah loh, masih SMA, hampir saat itu kan udah mau hampir tamat ya, bulan Juli kita ketemunya. Nah,
nggak apa-apa ya, saya serius gitu. Oh, Pak Nyanyang udah ngelamar. Iya, Udah nikah. heeh. Oke. Cuman jarangnya nggak lama sih kita ketemu, terus udah sering teleponan. Akhirnya, oh mau nggak apa-apa, anak saya itu nggak tahu apa-apa loh, anak manja gitu. Nah, kan kebetulan ya alhamdulillah sih ya, bapak kan saat itu juga lagi gimana ya, bicuknya inilah ya lumayan gitu. Jadi saya juga dimanja apa-apa gitu, ya namanya anak bungsu kali ya gitu juga. Nah, sebenarnya ya itu anak Terus saya nggak tamat bisa kerja. SMA Nah, tamat SMA terus baru langsung nikah, eh, Pak Nyanyang langsung apa? ngelamar. Ya, iya itu mengutarakan isi hati gitu ya ke orang tua. Ya mungkin kata orang tua saya harus tanya dulu kepada yang bersangkutan sama anak saya gitu, mau apa enggaknya gitu. Terus Tanya ke Bapak saya. berani menanyakan ke Ibu, Iya, jawabannya oke. nggak tahu, saya nggak jawab iya, tapi ya mungkin nggak tahu, lewatin gitu aja. Nah janjinya Pak Nyanyang saat itu bilang, nggak apa-apa, nanti setelah kita menikah, Ya. kita nah ini saya kan, nah ini ya namanya bisa nyambung kuliah lagi Nyambung kok, kuliah. gitu. Saat itu janjinya seperti itu. Nah ya udah akhirnya Ibu dilamar. berarti beda berapa tahun sama Bapak? Kalau Ibu waktu pas nikah tamat SMA, Bapak Bapak udah kerja? 25, Bapak Bapak 25, 25. kita 6 tahun. Bapak 74, saya 80. Oke. Iya. Beda 7 tahun ya. Iya, Baik. 7 tahun. Dan akhirnya menikah tahun berapa Bu sama Bapak? Tahun 99 di bulan September. Bulan September. Iya. Baik. Tapi memang benar janji setelah menikah Ibu melanjutkan kuliah. Nah, setelah menikah, Mm. harusnya kan janji seperti itu tuh. Mm. Ternyata. Terus ternyata saya kan langsung hamil anak pertama ya. Oke. Jadi saya saat itu sempat bekerja di developer PT Tenaga Baru Palapa, Tiban. Nah, itu bos saya tuh orang Chinese namanya Pak Hasan Nawawi. Nah, sambil ngisi lah, semakin lama kan kita hamil semakin besar ya, terus udah melahirkan Pak Nyanyang bilang, udahlah janganlah, fokus ke anak aja, biarinlah saya yang cari rezeki gitu. Oke. Saat anak pertama sih saya biasa-biasa aja ya, maksudnya nggak merasakan jenuh ataupun bosan, karena saya masih menikmati gitu dengan kehadiran buah hati yang pertama. Jadi saya masih enjoy ya. Terus mulailah, karena saya juga termasuk yang mudah gampang hamil gitu. Jadi udah anak semakin besar, saya hamil anak kedua. Tapi ada saat itu saya bilang, lo kemarin pernah janji lo, saya bilang mau mengizinkan saya kuliah. Ditagih janji. Iya, karena sebenarnya sih saya juga nggak kepikiran bakal menikah usia muda ya, karena kan kalau untuk ya nilai di sekolah juga saya sebenarnya termasuk lumayan gitu, bukannya mau muji diri tuh enggak, tapi nggak tahu ya kenapa berjalan begitu aja gitu kan ya gitu deh. Jadi setelah udah nanti aja, fokus aja dulu ke anak, tunggu anak agak gede kata bapak. Terus akhirnya Pak Nyanyang resign lah dari tempat kerjanya itu. Saat itu melamar sana sini, sempat melamar di radio. Oh. Siapa yang di Sekupang? Radio Batam FM. Bukan Batam FM. Satu lagi selain Batam FM itu? Jadi penyiar Bapak? Iya, ngelamar jadi penyiar, sempet loh itu. Radio Ramako ya? Ramako ya? Radio, ya. Ramako dengan Kang Bayu ya? Oke. Kang Bayu ada mungkin. Sempat diterima? Siaran juga berarti Bapak? Gagal, nggak diterima. Udah ikut tes, terus pulang ke rumah nggak bisa, nggak diterima. Akhirnya saya bilang udah cari lagi lah, saya bilang. Jadi Bapak cari sana sini itu yang nerima hanya hotel, sesuai dengan sebenarnya. Iya. Sesuai dengan pendidikan Bapak juga dari hotel gitu. Jadi dari pariwisata. Nah, jadi ke hotel itu kan ya udah otomatis ya, maksudnya masih yang tetap di malam gitu ya, maksudnya yang ada shift malam, pagi gitu. Jadi saya bilang kalau bisa sih yang
pergi pagi pulang sore lah, saya bilang coba aja perusahaan atau apa. Jadi ada kebetulan tetangga yang sama-sama orang Sunda, namanya Pak Ari. Pak Ari itu pas kita jalan pagi ketemu terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nanti coba masukin aja lamaran ke Batam Samudra. PT Bu ya. TT Oke. kebetulan saat itu, dan sampai sekarang masih ada sih di Batu Ampar. Mm-mm. Itu bosnya tuh orang Manado, Pak Robi Mamahit. Mungkin ada bantuan juga sih dari Kang Ari, itu kita panggilnya Kang Ari. Ya. Masuklah Pak Nyanyang ya di Batam Samudra. Saat itu Kang Ari itu sebagai supervisor. Terus tapi mungkin kegigihan. Saya memang dari awal bertemu dengan Pak Nyanyang juga Orangnya memang gigi ya Bu. Ya? iya gitu. Kerja keras, Jadi ya. bukan saya memuji juga sih, Iya, enggak, tapi emang nggak mau diem kalau Pak Nyanyang itu. Nah, tadinya yang Pak Ari itu udah supervisor masuk, beberapa bulan kemudian itu Pak Nyanyang bisa naik ke supervisor. Oke. Naik lagi, sudah bagus. Terus kita Pak Nyanyang bilang, aduh ini kalau begini-begini aja gimana ya, kayaknya kebetulan juga saat itu klien Batam Samudra itu karena yang handle Pak Nyanyang, jadi udah aja Pak Haris yang buka deh gitu. Oke. Nanti didengar ya Pak Robi. Jadi akhirnya kita dengan yang ya namanya kita belum punya modal ya, digaji ya berapa lah gitu kan. Ya itu memberanikan diri, buka usaha sendiri, terus dengan Kan itu kantor. Bapak belum kenal sama politik? Belum, masuk jauh. ya? Saya berkantor di rumah, kita belum ada modal kan. Ya. Nah dari situlah. Ini jadi saya Ceritanya cerita ya, panjang Bu, ya? ini tentang kehidupan awal. Baik, Bu, dan sekarang berapa anak ini? Anaknya, Anak Ibu anak saya. sekarang ya. Anak saya itu alhamdulillah saya dikaruniai 6 orang anak. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 2, perempuan 4. Dan balik pindah kuliah tadi akhirnya sarjana apa belum? Anak Sempat. saya yang pertama sedang melanjutkan S2 di Melbourne, Oh, oke. laki-laki. Anak yang kedua perempuan di Melbourne juga. Sedang inilah apa namanya, untuk akhir tahun ini insya Allah S1. Oke. Selesai Bu ya. Iya, S1 yang perempuan, nomor 2 sama-sama sama abangnya di Melbourne. Terus yang ketiga SMA, keempat SMP, kelima SD, keenam TK. Ada berapa cewek, berapa cowok Bu? Cowoknya 2, Cowoknya ceweknya 2? 4. Ceweknya 4, lebih banyak cewek ya Bu. Iya. Ya? Luar biasa nih kita dengarkan cerita hidup dari Ibu Neni, istri dari Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Artinya memang kesuksesan Bapak tadi ada diiringin sama Ibu ya Bu ya. Bu, ini kita terkait dengan karir Bapak dan juga Ibu sekarang Bu ya. Ibu juga yang tadi mengiringin langkah Bapak untuk sampai di titik saat ini sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepri Bu. Ini kalau Ibu menilai bagaimana Bu? Ini juga momen di peringatan Hari Kartini, sosok seorang istri, seorang perempuan Bu, untuk kesuksesan seorang suami. Kalau pendapat Ibu silakan Bu. Kalau ini ya, ini saya pribadi. Ya. Kalau saya pribadi, apapun yang dilakukan seorang suami, kalau menurut seorang istri itu baik, tetap istri itu terutama mensupport ya. Karena dukungan atau support dari seorang istri itu sangat mempengaruhi semangatnya suami. Nah itu sih modal utamanya itu. Jadi disupport ya Bu. Disupport. Jadi kalau yang saya lihat selama ini apa yang dilakukan Bapak itu masih yang menurut saya sangat baik. Jadi saya selalu mensupport sehingga seorang suami itu semakin semangat. Intinya sih itu ya. Bu, ini menjadi Ibu Wakil Gubernur, gimana kesibukannya sekarang? Sibuk nggak Bu? Kebetulan kita kan kemarin dilantik di bulan Februari ya. Bulan Februari, Maret, April. Mungkin belum 100 hari Bapak bekerja ya.
sebagai seorang wakil gubernur. Kesibukan sebenarnya belum terlalu sih. Ya masih saya melihat masih dalam batas wajar lah ya. Karena kan sebelumnya juga Bapak kan seorang anggota dewan. Kalau seperti undangan atau apa itu mah udah sebelumnya juga kita udah selalu dapat terima juga gitu. Masih sebatas itu. Kalau kegiatan-kegiatan Bapak kan ya karena kan hanya bedanya legislatif sama eksekutif ya. Tapi kan ya tetap sama aja sih berkegiatan gitu ya. Dan Ibu selalu mendampingin setiap kegiatan Bapak ya Bu ya? Kalau saya lebih ke mendampingi seperti undangan. Kalau Bapak berkegiatan atau mungkin keluar kota. Kalau Bapak berkegiatan ya mungkin kegiatan-kegiatan yang bersama OPD ataupun kepala-kepala dinas ya saya nggak perlu sih mengikuti. Bu, satu lagi ini, gimana cara Ibu membagi waktu untuk keluarga, kemudian untuk pekerjaan mendampingin Bapak Bu, gimana caranya? Kalau itu sih sebenarnya karena kegiatan saya maupun Bapak juga belum terlalu ya, maksudnya ya Bapak berkegiatan sendiri, saya ada kegiatan yang mungkin karena kita setelah pelantikan masuk di bulan puasa ya, lalu hari raya, jadi belum begitu padat. Kalau untuk membagi waktu dengan keluarga sih masih aman-aman aja ya, karena tidak terlalu padat. Beda dulu waktu seperti kampanye, tapi alhamdulillah anak-anak mengerti. Saat kampanye saya sempat turun juga gitu. Biasanya kita silaturahmi bersama ibu-ibu gitu ya. Bu, ini selaku istri wakil gubernur Bu ya, ini pendapat Ibu soal masih adanya kasus kekerasan Bu terhadap perempuan di Kepri, gimana Bu? Oh iya, kasus kekerasan perempuan di Kepri ini ya mencakup kesetaraan gender ya, kesetaraan gender, akses pendidikan, karir, partisipasi politik. Karena sebenarnya perempuan di Kepri ini juga harus mendapat hal yang sama lah seperti laki-laki di segala bidang gitu. Emansipasi wanita ya Bu ya? Iya, terutama misalnya berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan misalnya. Baik, Bu, kita sudah di sesi terakhir ya. Ada artikel Bu yang sudah disiapkan sama tim, tapi ini sebenarnya udah dijawab sama Ibu tadi Bu ya. Ini artikelnya Bu, mengenal Ibu Neni Dwiana, istri Nyang Nyang yang masa mudanya kerap berpindah-pindah. Tadi ya Bu ya? Iya Bu, sih. Ya? Baik, artinya memang berliku-liku ceritanya ya Bu ya, dari ikut Anambas. orang tua. Ya, ikut orang tua tapi alasannya dia Bu ya. Baik, yang kedua Bu, satu lagi ini ada istri Wagub Kepri, Ibu Neni, hadiri soft opening Ice Kulap Estetik Klinik di Batam. Iya. Ya, kemarin ya Bu ya. Iya. Baik, ini artinya beberapa rangkaian juga tadi setelah Bapak dilantik. Ini Ibu beberapa kegiatan dari Ibu ya, Bu ya. Tapi sekarang udah mulai sih, saya udah mulai banyak undangan. Apalagi sekarang kan masih baru selesai apa ya, hari raya gitu ya. Jadi ya mungkin halal bihalal dan ini udah ada beberapa undangan juga sih. Setelah lebaran ini. Iya. Udah menerima undangan juga saya beberapa itu. Ada peresmian kafe juga. Udah ada beberapa lah udah mulai juga. Semangat ya Bu ya. Ibu mungkin ada kata-kata yang disampaikan ke perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita luar sana Bu yang menyaksikan konten kita di siang hari ini. Boleh silakan Bu ke kamera ini Bu. Pesan untuk wanita-wanita, perempuan. Iya. Saya berharap perempuan Kepri dapat tetap semangat seperti seorang Ibu Kartini. Dan perempuan yang hebat itu bukan perempuan yang sempurna, tetapi perempuan yang terus belajar, tumbuh, dan berani melangkah seperti Kartini. Teruslah menjadi cahaya dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini sosok Kartini di Kepri, istri Wakil Gubernur Provinsi Kepri Bu Neni Dwiana. Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Mas. Kami jadi tahu
perjalanan hidup Ibu dan juga Bapak ya. Memang Panjang memang. panjang. Memang ceritanya. kesuksesan itu memang harus dari proses ya Bu ya. Iya benar. Kita Luar memang biasa. dari nol sih, sama-sama ya melangkah bersama lah. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Neni atas Sama-sama. waktunya. Dan sahabat kita, demikian tadi kita sudah dengarkan motivasi dan juga inspirasi dari Ibu Neni Dwiana. Dan tentunya terus saksikan konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami terus akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi untuk kita semua. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dadah-dadah Bu? Bu, terima kasih Bu. Sama-sama.